saya akan menceritakan alur cerita film berjudul Kraven the Hunter yang dirilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang dibentuk oleh kekejaman, seorang anak yang seharusnya menjadi pewaris perusahaan, akan tetapi ia lebih memilih untuk menjadi seorang pemburu. Lantas, bagaimanakah jalan ceritanya? Baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang tahanan dengan nomor punggung 0864 yang pada saat itu akan dibawa ke sebuah penjara paling kejam. Sesampainya di penjara, ia disoraki dan kemudian diintimidasi oleh teman sekamarnya. Последние пассажиры перенесся миссию. Я здесь больше 3 дней не буду. Ну ты понял. Удар за тобой. Bahkan, pada saat jam istirahat, dua orang napi mendekatinya dengan wajah yang tidak bersahabat. Mereka tidak senang karena tahanan tersebut dianggap telah memasuki wilayah teritorial mereka. Namun, bukannya mundur, tahanan tersebut malah menghadapi mereka dengan sedikit sentuhan manja. Akibat dari tindakannya itu, ia pun dibawa oleh petugas untuk menemui kepala sipir penjara guna diberikan arahan serius. Akan tetapi, bukan kepala penjara yang menunggunya, melainkan Semyon Korney, pemimpin kriminal Rusia yang masih memiliki kendali penuh atas dunia bawah tanah meski berada di balik jeruji. Semyon mulai menginterogasi tahanan tersebut dan menanyakan alasan mengapa ia dipindahkan ke penjara ini. Di saat itulah, tahanan tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Kraven si pemburu, yakni membasmi orang-orang jahat kebal hukum seperti Semyon yang telah membunuh siapa saja tanpa pandang bulu termasuk wanita dan anak-anak. Namun dalam sekejap, setelah menghabisi Semyon, Kraven pun lalu memanjat ke atap untuk melarikan diri. Dengan gesit, ia melompat dari tembok ke tembok, menghindari tembakan para penjaga yang mana hal itu terlihat di luar nurul. Hingga akhirnya, ia berhasil kabur menggunakan pesawat yang telah menunggunya tak jauh dari penjara. Dan di sini kita pasti dibuat bertanya-tanya, siapakah sebenarnya Kraven si pemburu ini? Dan bagaimana ia bisa memiliki kekuatan di luar batas manusia? Di mana pada 16 tahun yang lalu, di masa ketika Kraven masih seorang anak bernama Sergei Karinov dan adiknya yang bernama Dmitri menjalani kehidupan seperti remaja pada umumnya. Hingga pada suatu hari, mereka dijemput oleh ayah mereka bernama Nikolai Karinov, seorang bos mafia yang ditakuti dan dihormati. Dalam perjalanan pulang, sang ayah menyampaikan kabar duka bahwa ibu mereka telah meninggal dunia. Namun di sini, Sergei tidak menerima begitu saja berita tentang kematian sang ibu. Ia lantas menyalahkan sang ayah dan percaya bahwa ibunya tewas akibat stres karena kelakuan sang ayah yang begitu keras hingga tega mengusir ibu mereka. Sang ayah tak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Ia justru mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Tanzania Utara untuk berburu singa. Bagi Nikolai, berburu bukan sekedar hobi, tapi pelatihan. Ia ingin anak-anaknya tumbuh menjadi pemburu dan pembunuh, agar tak seorang pun bisa mengintimidasi mereka. Di sisi lain, seorang gadis bernama Calypso sedang mengunjungi neneknya. Sore itu, mereka bermain kartu tarot bersama. Sang nenek meminta Calypso untuk mengambil 3 kartu, yang mana secara tak sengaja kartu yang diambil Calypso bergambar pendeta, menara, dan singa. Setelah membaca kartu-kartu itu, wajah sang nenek berubah serius dan kemudian menyimpulkan bahwa di masa depan akan terjadi sebuah peristiwa besar dan hanya Calypso yang bisa mencegahnya. Sebagai persiapan, sang nenek pun memberikan ramuan di dalam botol kecil yang tampaknya mirip seperti minyak angin cap kapak. Hanya bedanya,
minyak milik nenek Kalipso bisa menghidupkan orang mati, sedangkan minyak angin cap kapak adalah ramuan legendaris turun-temurun yang dapat menghidupkan semangat 45 yang sebelumnya padam akibat masuk angin. Sementara itu, di hutan Tanzania, Nikolai dan rombongan elitnya memulai perburuan untuk berburu singa. Di antara mereka, ada seorang pria bernama Alexei yang berusaha mendekati Nikolai demi mendapatkan kerjasama dalam urusan bisnis. Akan tetapi, Nikolai tidak menggubrisnya dan justru merendahkan Alexei hingga Alexei pun terdiam sediam-diamnya dan tak tahu harus berbuat apa. Saat perburuan berlangsung, Sergei dan Dimitri terpisah agak jauh dari rombongan. Hingga seekor singa raksasa yang dianggap legenda muncul dan langsung menyerang Sergei. Sementara itu Nikolai yang melihat putranya hampir mati dengan segera menembaki sang singa. Namun hal itu sia-sia hingga singa itu pun berhasil membawa tubuh Sergei menjauh dari lokasi tersebut. Calypso, look! Di sisi lain, Kalipso yang pada saat itu sedang bersafari dengan kedua orang tuanya tiba-tiba saja pergi meninggalkan mobil. Hingga tibalah ia di suatu tempat yang mana secara serentak ia beradu pandangan dengan singa yang membawa tubuh Sergei yang sudah lemas tak berdaya. Namun, tepat sebelum singa itu meninggalkan tubuh Sergei, setetes darah dari singa itu jatuh ke luka Sergei dan meresap ke dalam tubuhnya. Kalipso yang melihat singa itu telah pergi lantas segera mendekati untuk menolong Sergei yang sudah sekarat. Tanpa ragu, ia memberikan ramuan ajaib, ramuan yang konon katanya mampu menghidupkan kembali orang mati. Bring the power of the earth. In the name of all the spirits and all the mysteries. Wait! Singkat cerita, Sergei pun dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan helikopter. Dan sebelum helikopter itu berangkat, Kalipso sempat menyelipkan kartu bergambar singa dan ramuan yang diberikan oleh sang nenek ke badan Sergei. Setelah sampai di rumah sakit, Sergei kemudian dirawat. Namun nyawanya tidak tertolong, sehingga dokter pun berinisiatif menggunakan kalimat sakral, "Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Tuhan berkehendak lain." Tepat di saat itu keajaiban pun terjadi, di mana diperlihatkan terjadi perubahan DNA akibat dari tetesan darah sang singa, yang kemudian efek dari ramuan yang diberikan oleh Kalipso mulai bekerja sehingga Sergei pun terbangun dengan mata yang bercahaya. Tentu saja hal itu membuat sang dokter terkejut. Singkat cerita, setelah kondisi Sergei mulai membaik, ia pun dibawa pulang ke rumah dan setelah tiba di rumah, Sergei mendapati ceramah dari Nikolai yang menganggap bahwa Sergei terlalu lemah untuk membunuh seekor singa. Ia menegaskan bahwa Sergei harus menghilangkan rasa takut, apalagi kelak dia akan meneruskan bisnis keluarga. Tak hanya menceramahi Sergei, Nikolai bahkan menunjukkan kepala singa legenda yang menyerangnya. Namun, bukannya senang, Sergei justru merasa geram dan pergi untuk menenangkan diri. Saat sedang menenangkan diri itulah Sergei kemudian melihat barang-barang yang ada di dalam tasnya dan menemukan botol ramuan serta kartu tarot yang diselipkan oleh Kalipso. Pada malam harinya, Sergei memutuskan kabur, yang mana artinya Sergei menolak untuk menjadi penerus sang ayah, yakni sebagai bos mafia. Tepat saat ia akan pergi, Dimitri muncul dan berusaha menghentikannya. Namun, Sergei tetap memilih pergi karena muak dengan perlakuan ayahnya yang kejam dan semena-mena. Keesokan harinya, tibalah Sergei di Rusia Timur, tepatnya di Siberia. Ia kemudian menyusuri padang rumput yang luas untuk menuju rumah hutan peninggalan mendiang ibunya.
Di tengah perjalanan itu, tiba-tiba sekawanan bison muncul dan berlari liar ke arahnya. Namun anehnya, tak satu pun bison-bison itu menabrak Sergei seolah sadar akan kehadiran Sergei di sana. Bahkan, terlihat seekor bison berhenti tepat di hadapan Sergei seakan menyambut kedatangannya. Setibanya ia di rumah hutan peninggalan ibunya, Sergei memulai hidup barunya di alam liar. Ia mulai berburu rusa untuk bertahan hidup dan di sanalah kekuatannya benar-benar terbangkitkan. Ia mampu berlari dengan kecepatan luar biasa, memanjat pohon dengan mudah, serta memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam. Hingga pada suatu hari pada saat ia sedang berburu, ia secara tak sengaja melihat dua orang pria yang sedang berburu bison, yang mana tujuan dari kedua pria tersebut hanya untuk mengambil tanduk bison yang telah mereka buru, sedangkan bangkainya mereka biarkan begitu saja. Tentu saja, Sergei yang melihat hal keji tersebut dibuat menjadi naik pitam dan tanpa rasa ragu, Sergei terpaksa harus mengirim mereka ke alam baka. Dan dari peristiwa itulah ia sadar akan takdir barunya, yang mana kini Sergei bukanlah pemburu biasa, melainkan Kraven the Hunter, seorang pemburu para kriminal keji. Kembali ke masa sekarang, di mana Sergei lebih dikenal dengan julukan Kraven, telah berhasil kabur dari penjara dan kembali ke Siberia untuk menuju rumahnya di tengah hutan. Namun, di tengah perjalanannya, ia mendapat pesan suara dari Dmitri yang meminta Kraven untuk menghadiri acara ulang tahunnya. Keesokan harinya, ketika ia hendak pergi ke London untuk menghadiri acara ulang tahun adiknya, ia mendapati pemandangan yang membuat darahnya kembali mendidih. Di mana lagi-lagi, sekelompok pemburu ilegal baru saja membantai kawanan bison dan memanen tanduk-tanduk mereka tanpa belas kasihan. Kraven yang melihat hal itu dari kejauhan kemudian mencoba untuk mencegat mereka. Namun, para pemburu itu tak menggubris keberadaannya dan mari kita saksikan kejadian yang akan mereka alami selanjutnya. Cuplikan. Dari kejadian tersebut, satu mobil berhasil melarikan diri. Namun sebelum ia kabur lebih jauh, Kraven sempat melihat plat mobil yang mereka kendarai dengan menggunakan kemampuan matanya. Singkat cerita, terlihat pria yang berhasil melarikan diri itu telah berhasil tiba dengan selamat di London dan sedang melaporkan kejadian yang ia alami kepada atasannya. Namun, betapa terkejutnya ia ketika melihat orang yang berada di balik kursi atasannya itu bukanlah atasannya sendiri, melainkan Kraven si pemburu. Terlebih lagi, ternyata Kraven menemukan sebuah buku catatan yang berisikan nama-nama para pemburu liar, pedagang obat-obatan, pedagang senjata, bahkan pedagang manusia pun ia temukan di buku catatan tersebut. Yang mana artinya, nama orang-orang yang berada di buku tersebut adalah para pelaku kejahatan yang nantinya merusak generasi masa depan bangsa dan negara. Dan oleh sebab itu, maka kejahatan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemudian Kraven pun menanyakan nama pria yang berdiri di depannya itu untuk memastikan bahwa nama pria itu tertulis di dalam buku daftar catatan tersebut. Found you. Dan benar saja, ketika mendapati nama pria itu tertulis jelas di dalam buku, Kraven pun tanpa banyak bacot langsung menarik pelatuk crossbow yang sedari tadi ia todongkan tepat ke arah pria tersebut. Di sisi lain, Calypso yang kini berprofesi sebagai pengacara menerima kabar duka atas kematian sahabatnya sekaligus rekan kerjanya yang diketahui telah dibunuh oleh sekelompok orang yang bekerja untuk Semyon, penjahat yang sebelumnya sudah dihabisi oleh Kraven di awal film. Di tengah suasana berkabung, Kraven datang menghampiri Calypso dan menyodorkan sebuah kartu bergambar singa. Tentu saja, Calypso dibuat terkejut
dan langsung mengenali bahwa pria di hadapannya adalah orang yang dulu pernah ia selamatkan dari terkaman seekor singa. Namun, seolah tak percaya, Calypso kemudian menanyakan bagaimana Craven bisa menemukan keberadaannya, yang mana kemudian dijelaskan oleh Craven bahwa ia dapat menemukan orang dengan mudah karena dirinya adalah seorang pemburu. Dan tak hanya itu saja, Craven kemudian mengatakan bahwa orang yang terlibat dalam pembunuhan sahabat Calypso telah ia habisi sampai ke akar-akarnya. Tentu saja, pernyataan dari Craven ini membuat Calypso tak percaya, yang mana kemudian Calypso melakukan penyelidikan dan benar saja. Ia menemukan berita tentang kematian Simon dan para pelaku kriminal lainnya, serta media pun dibuat bertanya-tanya tentang siapakah yang memburu para pelaku kriminal tersebut. Beberapa hari kemudian mereka kembali bertemu di sebuah taman. Di sana mereka berbicara panjang lebar tentang kehidupan mereka masing-masing, yang mana diketahui oleh Calypso bahwa ayah Craven sendiri adalah seorang kriminal yang memimpin sebuah kelompok mafia. Craven pun kemudian menjelaskan tentang dirinya, yang mana tujuan hidupnya saat ini adalah untuk menyingkirkan orang-orang jahat seperti ayahnya. Dan di sini, karena Craven mengetahui bahwa Calypso adalah seorang pengacara yang bertekad untuk menegakkan keadilan, maka ia pun memberikan Calypso daftar nama para kriminal dan menyarankan Calypso untuk bekerja sama dengannya. Di tempat lain, Alexi kini menjadi pembunuh bayaran sekaligus bos mafia. Meskipun levelnya masih di bawah Nikolai, ia memiliki tangan kanan bernama Bahri Gama. Suatu hari, Gama memberitahu Alexi bahwa Craven kini jadi ancaman besar bagi para kriminal. Untuk menghadapi ancaman tersebut, Alexi berusaha merekrut para pembunuh bayaran yang dulu bekerja untuk Semyon. Namun mereka menolak dan meremehkannya karena penampilan Alexi terlihat sangat cupu, lemah, dan tidak ada seram-seramnya. Alexi pun kemudian langsung menunjukkan skill uniknya, yang mana seketika itu kulitnya mengeras seperti kulit badak. Dengan suara dingin, ia memperkenalkan dirinya sebagai Rino. Untuk kembali ke wujud normalnya, ia kemudian menghubungkan selang yang ada di tasnya, di mana itu terhubung dengan cairan khusus. Yang setelahnya, tanpa ragu, Alexi menembaki para pembunuh bayaran itu dan menyisakan 2 orang saja. Which one of you is going to be my partner? Tanpa pikir panjang, salah satu pria bernama Anang langsung menembak rekannya. Dengan ekspresi puas, Alexi menatap dan berkata, "Mulai sekarang kau bekerja untukku, kawan." Singkat cerita, Dimitri mengadakan pesta ulang tahunnya di sebuah klub sambil dihadiri oleh Nikolai yang pada saat itu sedang duduk bersama Anang. Di situ, Nikolai langsung mengajak Anang untuk bekerja sama, yang kemudian dengan cepat diterima oleh si Anang. Yang tentunya hal ini membuat Nikolai curiga karena pria itu langsung menerima tawarannya tanpa basa-basi. Just stop your crying, it's a sign of the times. Dan benar saja, tiba-tiba muncul wanita membawa tas yang di baliknya ada senjata. Untungnya, Nikolai sadar akan hal itu dan alhasil aksi tembak-tembakan pun terjadi. Nikolai dan anak buahnya berhasil mengalahkan musuh-musuh tersebut, sedangkan Dimitri yang cupu lebih memilih bersembunyi di bawah meja, yang mana kemudian sang ayah berkata, "Oi, lagi santai kawan." Setelah anak buahnya dibantai oleh Nikolai, Bahri Gama menyarankan Alexi untuk bekerja sama dengan seorang pria misterius yang dikenal sebagai Foreigner, seorang pembunuh gila yang telah lama mengincar Craven. Alexi pun menyetujui rencana itu, terlebih karena Foreigner bukanlah lawan biasa. Ia memiliki kemampuan unik, yakni memanipulasi waktu hanya dengan menghitung 1 sampai 3. Pada suatu hari, terlihat Craven datang mengunjungi Dimitri di apartemennya. Mereka kemudian menikmati makan malam bersama, hingga datanglah Nikolai dan kehadirannya merusak suasana pesta makan malam tersebut.
Setelah berpesta, Craven membantu Dimitri yang sudah teler untuk beristirahat di kamarnya, sementara Craven sendiri memilih tidur di sofa. Namun, karena terbiasa hidup di alam liar, sofa bukanlah tempat yang nyaman baginya, hingga akhirnya ia memutuskan tidur di taman. Keesokan paginya, saat kembali ke apartemen, Craven menyadari ada sesuatu yang aneh. Dan saat ia melihat keluar jendela, pandangannya langsung tertuju pada sekelompok orang yang menyeret Dimitri ke dalam mobil. Craven pun kemudian segera mengejar mereka hingga ke dermaga. Namun sayangnya, ia gagal menahan helikopter tersebut hingga akhirnya tubuhnya lah yang terseret dan akhirnya terhempas ke laut. Setelah kejadian itu, Craven menemui Calypso untuk memintanya menyelidiki kasus penculikan Dimitri. Dan tak hanya itu saja, Craven juga mengunjungi Nikolai dengan harapan agar Nikolai segera bertindak dan menyelamatkan Dimitri. Namun di sini, Nikolai malah menunjukkan sebuah kotak kiriman dari Alexei yang ketika dibuka, di dalamnya terdapat potongan jari Dimitri bersama pesan tebusan $20 juta jika ingin Dimitri selamat. Akan tetapi, di sini Nikolai menolak permintaan tersebut karena baginya menuruti permintaan musuh adalah suatu kekalahan. Tentu saja sikap Nikolai yang acuh dan mengabaikan salah satu anggota keluarganya membuat Craven menjadi geram karena bagi Craven, nyawa Dimitri sedang dipertaruhkan. Di tempat lain, Calypso menemui kenalannya untuk menerima informasi tentang anak buah Alexei yang bernama Omer. Namun tak lama setelah Calypso pergi, kenalannya tersebut tiba-tiba didatangi oleh Foreigner dan tanpa peringatan, nyawanya langsung dikirim ke alam baka. Sementara itu, Calypso yang berhasil mendapatkan informasi bahwa Omer berada di sebuah biara tua di Turki, segera memberitahu Craven. Yang tanpa pikir panjang, Craven pun langsung berangkat ke sana. Sesampainya di biara, Craven mulai menyusup ke dalam dan menjatuhkan para penjaga dengan racun yang ia racik sendiri. Dan terjadilah pertarungan 1 lawan banyak. Hingga akhirnya, di saat Omer terpojok dan dipaksa untuk memberitahukan keberadaan Dimitri, yang tepat pada saat itu juga anak buah Alexei yang sudah menunggu momen tersebut dari kejauhan segera menembakkan RPG hingga akhirnya membuat Craven dan juga Omer terjun bebas ke tebing dan tertimpa dengan puing-puing bangunan. Tak lama setelah ledakan terjadi, polisi datang untuk menyelidiki penyebab ledakan tersebut. Namun, mereka justru harus berhadapan dengan Foreigner yang pada saat itu juga tengah menyelidiki penyebab dari kematian bawahannya yang disebabkan oleh racun. Kembali ke tempat Craven berada, di mana terlihat 2 orang yang menembakkan RPG datang untuk mencari Craven di antara reruntuhan bangunan. Tapi, tanpa mereka sadari, Craven sudah berada di belakang mereka dan dalam sekejap, keduanya tewas tanpa sempat meminta permohonan. Craven yang menyadari dirinya telah masuk ke dalam perangkap Alexei, kemudian segera menghubungi Calypso dan memberitahukan bahwa mereka telah dijebak dan menyuruh Calypso untuk segera pergi ke suatu tempat karena ia yakin Calypso juga sedang ditargetkan oleh Alexei. Di sisi lain, terlihat Dimitri dibawa ke hadapan Alexei. Di sana, Alexei mengungkapkan bahwa target utamanya bukanlah Dimitri, melainkan Sergei alias Craven. Tapi, Dimitri masih belum mengerti alasannya.
Dan untuk menjawab kebingungan ini, Alexei kemudian menunjukkan rekaman CCTV saat Sergei melarikan diri dari penjara. Dan dari situlah Dmitri akhirnya menyadari kakaknya bukan lagi orang biasa, melainkan Kraven si pemburu. Alexei juga dengan bangga memamerkan kekuatannya di hadapan Dmitri. Ia bukan lagi pria lemah seperti dulu, yang mana berkat eksperimen dari seorang ahli biokimia dari New York, kulit Alexei kini dapat bermutasi menjadi sangat keras seperti kulit badak dan membuatnya kebal terhadap peluru. Alexei pun kemudian mengungkapkan alasan dibalik perubahannya, yang mana selama ini ia selalu merasa diremehkan, terutama oleh Nikolai. Mendengar hal itu, Dmitri juga merasa bahwa selama ini dirinya selalu diremehkan dan dibandingkan dengan Kraven, yang menurut sang ayah, Dmitri tidaklah tangguh dan sekuat Kraven. Dari sinilah akhirnya Dmitri bisa memahami perasaan Alexei karena ia juga selalu berada di bawah bayang-bayang sang kakak. Menyadari bahwa Dmitri telah bersimpati kepadanya, Alexei kemudian membujuk Dmitri untuk bekerja sama menggulingkan Nikolai dan mengambil alih bisnis haramnya. Namun, Dmitri menolak karena bagaimanapun keadaannya, ia tidak akan pernah mengkhianati keluarganya sendiri. Penolakan itu tentu saja membuat Alexei murka, yang akhirnya Alexei pun memutuskan untuk mengeksekusi Dmitri pada saat itu juga. Namun, sebelum eksekusi terjadi, Foreigner tiba-tiba muncul dan membuat Alexei menghentikan aksinya tersebut. Kedatangan Foreigner ke sana yakni untuk memberitahu kepada Alexei bahwa ia menemukan jejak racun dari para bawahannya yang mati di biara. Yang mana racun tersebut berasal dari tumbuhan yang hanya tumbuh di wilayah Siberia Timur. Dan dari sinilah Foreigner dapat menyimpulkan bahwa Kraven kemungkinan besar bersembunyi di hutan Siberia. Tanpa menunggu lama, Alexei dan Foreigner pun berangkat ke sana serta membawa Dmitri sebagai sandera. Di sisi lain, terlihat Kraven menjemput kedatangan Calypso di bandara Siberia dan langsung membawanya menuju tempat persembunyiannya. Setibanya di persembunyian Kraven, Calypso menemukan sesuatu yang menarik, yang mana ternyata Kraven sedang berusaha meracik ramuan yang dulu Calypso berikan kepada Kraven. Namun, hingga kini Kraven belum berhasil menemukan formula yang tepat untuk meracik ramuan tersebut. Calypso lalu menjelaskan bahwa satu-satunya orang yang tahu bahan-bahan ramuan tersebut adalah neneknya sendiri. Tapi sayangnya, nenek Calypso telah meninggoy sebulan yang lalu. Singkat cerita, Alexei dan pasukannya pun tiba di Siberia dan kemudian Alexei menghubungi Kraven menggunakan ponsel milik Dmitri, yang mana dari percakapan mereka, Alexei menawarkan kerjasama guna menjatuhkan Nikolai. Namun, belum selesai Alexei berbicara, Kraven langsung mematikan teleponnya. Okay then. Now we go hunt the hunter. Alexei yang merasa diabaikan kemudian menyuruh para anak buahnya untuk mencari keberadaan Kraven. Sementara itu, Kraven yang merasa daerah teritorinya telah dimasuki orang asing pun mulai mempersiapkan persenjataannya. Yang tak lama kemudian, saat rombongan memasuki hutan dan hendak mencari Kraven, mereka tiba-tiba diserang oleh seekor macan tutul hingga membuat beberapa anak buah Alexei langsung pergi ke alam baka. Serangan dadakan dari macan tutul tersebut tentunya memberi Dmitri kesempatan untuk melarikan diri, yang mana pelariannya tersebut juga disadari oleh Foreigner. Di sisi lain, Kraven mulai membantai satu persatu anak buah Alexei dengan perangkap yang telah ia siapkan. Menyadari Kraven sulit dikalahkan, Alexei mengerahkan helikopter untuk menyerangnya dari udara. Start the run. Ledakan bom membuat Kraven kewalahan, memberikan kesempatan bagi Foreigner untuk menembakkan racun ke tubuhnya. Racun itu membuat Kraven berhalusinasi seolah diserang ribuan laba-laba.
Ketika Kraven berada dalam posisi terpojok dan akan dieksekusi oleh Forerunner, tiba-tiba saja anak panah melesat dan tepat mengenai kepala Forerunner. Melihat Kraven yang sedang sekarat, Calypso kemudian mengeluarkan ramuan ajaib yang masih ia miliki dari pemberian mendiang neneknya, dan untuk kedua kalinya menyelamatkan nyawa Kraven. Di sisi lain, anak buah Alexei berhasil menangkap kembali Dimitri, kemudian membawanya ke hadapan Alexei serta memberi laporan bahwa Kraven berhasil dibunuh oleh Forerunner. Alexei yang mendengar laporan tersebut terlihat bahagia karena ia merasa satu-satunya ancaman untuk mengalahkan Nikolai sudah ia musnahkan. Singkat cerita, saat rombongan Alexei memasuki padang rumput, Alexei melihat kawanan bison mendekat dan langsung menyeruduk mobil-mobil yang mereka kendarai. Dan dalam kekacauan itulah muncullah sosok Kraven yang langsung berhadapan dengan Alexei dalam wujud mutasinya. Dengan kekuatan mutasinya, Alexei mencekram leher Kraven, tapi Kraven memanfaatkan momen itu dan memasukkan besi tepat ke lubang tempat Alexei menyuntikkan serum, yang mana hal itu tentu saja membuat kekuatan Alexei mulai melemah. Kraven lalu mengikatnya dengan kawat dan melemparkannya ke kawanan bison hingga membuat Alexei terinjak-injak. Dan sebelum menghabisinya, Kraven menanyakan siapa yang telah membocorkan identitasnya lewat rekaman CCTV di penjara. Dan dengan napas yang tersisa, Alexei mengungkapkan bahwa pelakunya adalah seseorang yang sangat dekat dengan Kraven, yaitu ayahnya sendiri yang tak lain adalah Nikolai. Beberapa hari kemudian, Kraven menemui Nikolai yang tengah berkemah di hutan Rusia. Kali ini, kedatangannya bukan untuk berburu bersama, melainkan untuk menginterogasi ayahnya setelah mengetahui bahwa Nikolai lah yang telah membocorkan identitasnya. Tak hanya itu saja, Nikolai juga mengakui bahwa ia sengaja menjadikan Dimitri sebagai umpan karena ia tahu Kraven akan melakukan apapun demi menyelamatkan adiknya. Dengan cara itulah, Nikolai berharap bisa menyatukan mereka kembali sebagai keluarga dan menguasai kota. Namun, meskipun niatnya baik, tetapi Kraven tidak bisa menerima cara yang ayahnya lakukan tersebut. Dan sebagai balasannya, seekor beruang liar muncul dan langsung menerkam Nikolai, mencabik-cabiknya hingga tewas. 1 tahun kemudian, Kraven menemui Dimitri di klub malam miliknya. Di sana Dimitri mengakui bahwa ia telah menemui seorang ahli biokimia di New York yang tak lain adalah orang yang telah merubah Alexei menjadi mutan. Selain itu, Dimitri juga mengambil alih posisi Nikolai sebagai pemimpin mafia. Kraven kemudian mengingatkan adiknya agar tidak menjadi seperti Nikolai. Tapi Dimitri justru berpikir sebaliknya bahwa Kraven lah yang lebih mirip Nikolai karena telah memburu banyak orang. Saat Kraven memanggilnya, Dimitri tiba-tiba berubah menjadi orang lain sebelum kembali ke wujud aslinya. Dimitri lalu menunjukkan kekuatan mutannya yang mana kini ia bisa mengubah wajahnya menjadi siapa saja. Dengan kemampuannya itu, ia dikenal sebagai The Chameleon atau Bunglon. Keduanya pun akhirnya berpisah dengan cara yang kurang menyenangkan. Kraven kemudian kembali ke rumah lamanya dan menemukan sebuah paket dari Nikolai yang di dalamnya terdapat sebuah catatan yang berbunyi bahwa Kraven tak jauh berbeda dari ayahnya, yaitu pemburu sejati. Tamat ending yang sangat mengkrevenkan.